kita ini di pertanian itu kan tidak bisa seperti pabrik yang kemudian bisa dialokasikan berapa tonnya setiap hari bisa di-setting begitu. Kita kan sangat tergantung dengan alam. Tuh yang sekarang ini yang terjadi kondisi masalah kenapa sekarang bingung kemudian setelah ada kartu tani kan begitu Mas. Assalamualaikum. Iya, Pak Win. Sehat Pak Win? Alhamdulillah. Saya lagi live. Jadi sekalian kepingin ngobrol dengan Pak Win. Wah, Pak Win sekarang sibuk di lembaganya NU apa Pak? Lembaga Pertanian. Pertanian atau sama. Siap. Juga itu termasuk juga menyoroti beberapa hal. Kemarin sempat rame juga teman-teman beberapa NGO mungkin atau beberapa aktivis juga yang datang ke Dinas Pertanian ini menanyakan soal kuota pupuk dan sebagainya. Ini masalah agak klasik juga, tapi di sisi lain ini juga kebutuhan dan masyarakat kita katanya dengan stok dan sebagainya ini juga menjadi catatan juga ini. Pak Win, gimana Pak Win? Sedikit tentang perkembangan kita dalam artian untuk mengintensifikasi ya namanya lahan pertanian kita, Pak Win. Apakah memang benar Pak Win faktanya seperti itu, Pak Win? Ya memang ada kuota-kuota ya, dan tetapi bagaimana ini kemudian? Kalau kita melihat kan begini, jadi kenapa pengurangan kuota macam-macam? Yang pertama, karena kan jatah pupuk yang diberikan oleh pemerintah itu setiap tahunnya tidak terserap penuhnya kan. Oh gitu ya. Jadi pupuk itu berapa kebutuhan petani di Kabupaten Pasuruan, Korea berapa, kan sudah dipot berdasarkan dengan RDKK yang disetorkan oleh masing BPP. BPP itu Balai Penyuluhan Petani Kecamatan ya, itu kan menghimpun dari kelompok tani kan begitu, yang dikawal oleh BPP kali ini. Setelah dihimpun kata BPP disetorkan di dinas, baru kemudian dinas merekap seluruhnya, kemudian baru mengajukan. Yang diajukan itu total seluruh kebutuhan petani se-Kabupaten Pasuruan ini setiap tahunnya itu tidak terserap secara maksimal. Jadi misalnya kan kuotanya Ponska ini berapa ratus ton kan gitu, Oriam berapa ratus ton kan begitu. Itu ternyata memang tidak sebetulnya. Kalau tidak terserap sebetulnya ini memang juga banyak hal yang bisa terjadi ya. Contoh yang dia sudah dialokasikan ternyata lahannya nggak bisa ditanami karena nggak ada air. Tanam area sudah tidak bisa ditanami karena banjir. Dan yang begitu akhirnya mereka kan tidak menyerap pupuk ini. Lah dari yang tidak ini kemudian tahun berikutnya dikurangi kan begitu. Oh, padahal tahun berikutnya berbeda ya kondisinya. Sing kelelep banjir saiki wis kena ditanduri gitu ya. Betul. Tahun berikutnya berbeda. Itu jadi permasalahan kenapa kemudian kuota pupuk itu dikurangi kan begitu. Karena memang ya kita ini di pertanian itu kan tidak bisa seperti pabrik yang kemudian bisa dialokasikan berapa tonnya setiap hari bisa di-setting begitu. Kita kan sangat tergantung dengan alam. Tuh yang sekarang ini yang terjadi kondisi masalah kenapa sekarang bingung kemudian setelah ada kartu tani kan begitu Mas. Itu karena satu memang ketidaksiapan perangkat untuk kemudian memaksakan itu harus pakai kartu tani. Tapi kan sudah ada keputusan yang dibuat oleh Kementan terkait dengan itu bahwa pemakaian kartu tani sampai semua perangkatnya kemudian tersebut. Tapi masalahnya sekali lagi ini kan untuk tidak memakai kartu tani tapi tetap mendapatkan pupuk bersubsidi itu kan juga sekarang agak ruwet juga. Contoh tani harus membuat surat pernyataan kan begitu yang ditandatangani kan begitu. Terus yang kemudian membutuh lahannya. Yang terjadi apa? Tidak seluruh petani itu wongnya pintar bisa ngisi ngono. Yang kedua tidak seluruh petani punya kamera macam-macam untuk lahannya. Kan begitu. Betul. Sehingga agak repot juga kemudian kan petani yang sudah jauh kemudian ini petugas ada yang mungkin ya petugas kemudian ke Alpen selalu memfasilitasi itu ruwet lagi sehingga mereka akhirnya petani pun ruwet mendapatkan pupuk yang kemudian diharapkan itu juga tidak dapat ya tambah ruwet. Jadi sekarang itu karena saya tahu persis kan apa pasca kata di ketua KPU ini Mas. Ngurus petani jadi kan begini saya
Tapi ini memang masalah klasik, bukan masalah klasik ya, jenenge urusane tanduran ya. Apa kate gak dipupuk kan. Tapi ini kan sebenarnya setiap tahun terjadi begitu loh. Iki masalah ini kene rek, ya harus diselesaikan kan sebenarnya pembelajaran itu terjadi tuh, Pak Win. Ya cuma kan begini, sekali lagi kadang-kadang itu tidak sikap dan petugas juga begitu. Jadi kadang-kadang buat SK aja lama ngono loh. Jadi kan mestinya kan ketika apa ya, kalau saya memandang itu Pak Iso urusan sing urgent iku ojo kemudian suwe ngono lho. Ketika kemudian ada begini ya kemudian segera diturunkan, segera diselesaikan. Kadang-kadang ini apa ya, kita sering ke sana nanggone dinas itu ya kadang-kadang memang warga suwe itu nunggu ya memang di lapangan juga misalnya kan ketika Bupati pertama memutuskan itu kan harus data dari lapangan. Kalau lapangan siji misalnya dari kecamatan mana yang tidak mengumpulkan itu kan gak bisa diselesaikan semuanya. Oh ya. Itu kan aku kadang-kadang kan begini yang ruwet kan ya apa ya. Jadi sehingga kan kalau regulasi itu kemudian sekarang regulasi di tingkat kabupaten untuk alokasi pupuk itu tidak diterbitkan. Distributor pupuk tidak bisa mengalokasikan, sayangnya. Oh ya. Kalau sudah tidak mengalokasikan yang iya, no petani ini kan kalau sudah dalam kondisi itu, lihat distributor itu price nggak apa-apa sih. Betul loh, saya nggak silakan kalau mau beli ada pupuknya, tapi dengan harga tidak disubsidi. Harga mahal yang Korea 5 menjadi 255, aja 200.000, kan begitu. Artinya ini kalau sampean melihat hanya di tataran regulasi, proses birokrasi dan sebagainya ya, di hal-hal yang sifatnya tumpang tindih itu ya. Ya makanya kan begini, saya kadang-kadang itu mau di mana mau menaiki. Orang dinas orang di partai itu, aku siap pas sekarang lo, siap no drafting ini. Kita harus turun ngumpul no mas. Kita lepok no ganti kumpul no kalau ganti cai, siapa sak kecamatan itu ya. Kan begitu. Iya. Jadi ya apa ya, aku sering sekarang mengenai boleh nanti dinas untuk karena kan gini, saya sekarang ini saya terus terang aku bentuk distributor pupuk dengan LPPNU biar bisa mengontrol masuk dan ada keluhan petani mana langsung saya sampaikan itu kayak gini loh ya. Jadi kan begitu. Jadi saya memang ingin memantau seluruh perkembangan ini sehingga aku cepat memberikan tanggapan ketika ada masalah lapangan sehingga aku tak rela bahwa distributor pupuk kabupaten Basel ini saya buat yang berdiri biar saya bisa berkomunikasi dengan mereka, melaporkan kejadian dari petani, laporan itu segera kemudian apa masalahnya kan begitu. Nah, keberadaan kartu tani dan sebagainya ini efektif enggak kalau dalam kondisi yang seperti ini harus foto dan sebagainya di proses pendataan dan sebagainya ini? Nanti begini, kartu tani efektif. Oke. Sehingga nanti itu subsidi tidak sembarangan pasti pada petani karena khawatir kemudian pupuk itu disalahgunakan yang bersubsidi juga akan petani kan efektif nanti. Pendataannya harus benar. Contoh saja kan begini, saya ini punya lahan di Manarui, punya lahan di Luhung, punya lahan. Aku sampai sekarang nggak dapatkan kartu tani. Gak diakoni tani berarti kan gitu tunggal gak oleh kartu NU, gak diakoni NU. Lebih oleh kartu NU tuh ganti aku NU tapi amalan terus tapi ganti kartu tani aku betul-betul dengan harga mahal ini. Oh iya. Kalau berarti harus kalau nggak punya kartu tani belinya susah ya untuk cari pupuk ya. Makanya nanti kan tuh sehingga kalau sekarang sih masih kan gini. Nah apa dulu karena kan sekarang buat surat pernyataan surat aman aja. Tapi kalau itu diberlakukan sungguh apa tuh itu terus kan begini. Sekarang kan gini contoh semacam mohon maaf ya aku bukan pamer di Indonesia. Saya punya di 3 lahan. Apakah nanti saya punya 3 kartu tani? Oh iya. Atau apa iya dengan tempat yang berbeda ya, kemudian kuota yang berbeda juga. Ayo, jadi kan gitu. Masa berarti kan gini, setiap orang yang punya banyak lahan, pasti dia nanti punya banyak kartu tani berarti. Oh iya. Jadi kan kartu tani itu yang fungsinya sebagai KTP, kan kayak sehingga orang yang berpegang itu sebenarnya di kartu tani itu sudah ada lahan-lahan masuk datanya di situ sehingga ketika dia satu kartu itu bisa digunakan ketika dia beberapa banyak tempat ya sesuai dengan datanya ya. Data lahan. Makanya ini kan ngomong itu gak siap itu nih tapi kemudian diluncurkan ya wis lah tapi kita sudah terbiasa di Indonesia. Gak oleh apatis gitu. Sudah terbiasa. Kita tuh sudah terbiasa bahkan tidak ada masalah sehingga kita kan pasti proses perbaikan kan perlu tidak ada masalah memang itu mesti kita begitu biasa. Siap Pak Win, terima kasih berbagi informasinya. Aduh kangen rek.